Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan bahas adalah mengenai peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Bandung, Jawa Barat, di mana ada seorang pria usia 45 tahun yang ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi di dalam rumahnya, kemudian juga sudah dimasukkan ke dalam tanah dan tangannya pun juga terikat. Kemudian kita bertanya-tanya, siapakah pelakunya dan juga apa motif dari peristiwa ini. Kejadiannya adalah terjadi ke Didi Hartanto, usia 45 tahun, seorang pegawai honorer di Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu BKIPM Bandung. Dan dilihat dari jejak digital, keluarganya ini melaporkan bahwa anggota keluarga itu sudah hilang sejak tanggal 30 Maret 2024. Nah, kemudian karena sudah ada laporan 30 Maret tersebut dan di tanggal 15 April 2024, Polres Cimahi itu mencoba untuk melakukan olah TKP, didatangilah rumahnya. Karena dari Didi Hartanto ini memang tinggalnya sendirian, teman-teman. Dia tidak ada keluarga, dia hanya tinggal sendiri di rumahnya tersebut. Pada saat dari Polres Cimahi itu mendatangi rumahnya, kalian tahu apa yang terjadi? Lantas dari pihak kepolisian itu sudah ada bagian pemandangan yang areanya itu berada di dapur yang ngerasa ini ada yang janggal ini. Karena di bagian belakang tersebut ada kayak timbunan yang tertutup dengan keramik. Itu timbunannya kok sangat mencurigakan, bekasnya baru banget. Kemudian di tanggal 15 April tersebut di perumahannya Komplek Bumi Citra Indah 2 Kabupaten Bandung Barat langsung dilakukan penggalian. Ya sudah, pada saat digali nggak nyampe 50 cm, ternyata ditemukan Didi Hartanto dengan kondisi yang tangannya terikat dan kemudian dia sudah berada di tanah tersebut. Kemudian sudah dilakukan olah TKP dan dilakukan pengecekan dari keterangan sejumlah saksi. Ternyata ada satu orang yang sering sekali bertemu dengan Didi Hartanto, korban ini adalah bernama Ijal, usia 31 tahun, yang profesinya adalah sebagai tukang kebun dan juga bersih-bersih di rumah TKP tersebut. Jadi dugaan sangat kuat pelakunya adalah Ijal karena ada beberapa petunjuk, misalnya dari keterangan Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono mengatakan bahwa petunjuk menunjukkan bahwa Ijal adalah orang yang terakhir kali bertemu dengan korban, tepatnya di tanggal 23 Maret 2024. Ini adalah seminggu sebelum pihak keluarga melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Tetapi walaupun dilakukan olah TKP tanggal 15 April, tapi Ijal ini baru ditetapkan sebagai tersangka karena sudah ada dua alat bukti yang kuat, itu pada tanggal 30 April 2024. Artinya 15 hari kemudian baru dia dilakukan penangkapan karena sudah ada dua alat bukti yang kuat. Pastinya sudah tahu nih, alat bukti kan dalam dunia hukum ada 5 ya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk nyata ini memang nggak bisa dipungkiri bahwa Ijal itu juga orang yang mengambil ada 2 motor yang dimiliki Didi Hartanto ini, dan 1 motornya itu sudah dijual. Nah, 1 motornya sudah berhasil disita oleh polisi, tapi 1 lagi masih dilakukan penyidikan dan juga dicari tahu dijualnya kemana. Pun juga ada keterangan dari Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa motifnya ini dugaan sampai saat ini adalah masalah sakit hati. Tapi kita nggak tahu nih, sakit hati itu adalah sebuah penyebab yang sangat general. Sakit hatinya karena apa? Apakah karena ada hubungan yang nggak benar mungkin, atau hubungan sosial, atau bahkan masalah simpel lainnya, itu kan bisa menjadi pemicu. Dari keterangan sementara ini, dikatakan dari Dirkrimum Polda Jawa Barat bahwa ini ada permasalahan masalah kerja honor sejumlah Rp300.000. Jadi katanya Ijal ini kerja selama 2 hari ngebantu di rumah korban, ngebersihin rumah, terus juga pekarangan. Tetapi honor 300.000-nya itu belum diberikan. Katanya itu menjadi alasan alibinya kenapa dia melakukan tindakan seperti itu. Menurut aku, ini harus digali lebih dalam ya. Kita nggak boleh percaya begitu aja sama tersangka. Mungkin aja ada sesuatu hal yang sedang disembunyikan di sini. Terus dari hasil keterangan Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa sebenarnya awalnya itu waktu di tanggal 23 Maret 2024 itu si Ijal datang ke rumah TKP, dan pada saat datang itu dia bilang nih sama majikannya bahwa
tolong dong bayar uang 300.000 yang sudah kamu janjikan mau berikan ke saya, tapi kemudian terjadi cekcok. Pada saat cekcok tersebut, akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak manusiawi dan menyebabkan dia meninggal dunia. Pada saat dia meninggal dunia, lantas menurut Dirkrimum Polda Jawa Barat ini, Ijal itu lantas berpikir selama 7 jam di lokasi TKP tersebut, bagaimana untuk menghilangkan jejak-jejak ini semuanya. Ijal lantas ke dapur, ngeliat ada keramik, dibuka keramiknya, kemudian digali tanah tersebut, dalamnya sekitar 50 cm. Setelah itu, tubuh dari korban itu diikat, kemudian ditaruh di situ, dan dicor, ditimpa lagi dengan keramik tersebut. Untungnya dari pihak keluarga pada saat melaporkan tersebut, pihak kepolisian juga kooperatif dan langsung didatangi rumahnya. Terus juga ada bagian dari warga yang mengatakan bahwa korban ini termasuk orang yang katanya kurang bersosialisasi. Loh, ini bagi aku adalah sebuah statement yang penuh jebakan karena ya realistis aja. Kasus seperti ini, pembunuhan ya, korbannya, mau dia punya sosialisasi yang baik, dia tinggal sama keluarga atau sendirian, kalau sudah ketimpa musibah seperti ini, itu tidak akan bisa menjadi justifikasi. Karena ada sebagian masyarakat berpikir, kamu sih kurang bersosialisasi, makanya terjadi hal seperti ini. I don't think so. Kita lihat aja kan ya, ada survei terbaru dari Polri di tahun 2023 lalu, bahwa kasus pembunuhan, 80% pelakunya adalah orang dekat, sementara 20% pelakunya adalah orang jauh karena motifnya ekonomi. Kalau dengan kejadian seperti ini, menurut keterangan warga juga bahwa Ijal, si pelaku ini, sudah begitu percaya sekali dengan korban. Bahkan rumah dari korban sendiri pun sudah ada kunci serepnya diserahkan ke Ijal. Tetapi kalau aku lihat dari background pekerjaan yang sebagai seorang honorer, ini juga cukup unik ya. Kenapa? Ya, I don't know tentang ekonominya, tetapi kalau aku lihat dari secara kasat mata, dia juga tinggal di perumahan yang cukup bagus, kemudian pekerjaannya sebagai honorer di salah satu instansi tersebut, dan dia pun juga sendirian. Ya, menurut aku ekonominya juga sudah cukup ya menengah lah. Dan di Indonesia kan kalau orang sudah punya kemampuan ekonomi menengah, kayaknya gampang banget ya meng-hire orang lain. Nah, ini apalagi ada indikasi dengan 300.000 rupiah. Apakah mungkin gitu ya, dengan ekonomi dia yang terbilang cukup oke, hanya masalah 300.000 rupiah dia tidak mau ngebayar seperti yang diklaim dari tersangka, apakah itu masuk akal atau tidak? Karena kan setelah peristiwa tersebut, ada beberapa barang yang dicuri. Yang ketahuan saat ini adalah 2 motor tersebut. Kalian bisa bayangin nggak, 2 motor gimana cara ngebawanya? Apakah motor tersebut pure adalah efek karena setelah melakukan aksinya, ataukah ini sudah direncanakan? Ada dugaan sangat kuat ini adalah sudah pembunuhan berencana, dengan motifnya mungkin aja ada motif yang belum tersampaikan di sini, dan juga ditambah karena masalah ekonomi. Karena dilihat dari backgroundnya, dia pekerjaannya sebagai tukang kebun dan juga bersih-bersih. Tetapi yang uniknya adalah kalau si korban, Didi Hartanto, memberikan kunci rumahnya ke pelaku, artinya sudah terbangun rasa kepercayaan dan mereka sepertinya sudah kenal cukup lama. Aku sih menduga ada sesuatu hal yang cukup unik terjadi di sini yang mungkin saat ini belum disampaikan ke media massa atau bahkan disembunyikan, karena cukup unik kalau hanya masalah 300.000 rupiah lantas dia tega melakukan hal seperti itu. Tapi ada juga yang bilang, anjas zaman sekarang tuh jangankan 300.000 rupiah, uang 50.000, uang 10.000 aja bisa menjadi motif seseorang menghabisi orang lain. To some extent memang betul ada kejadian seperti itu, tetapi insting untuk kasus ini kayaknya ada sesuatu hal yang unik, karena ada beberapa rangkaian yang sebenarnya ini orang kepercayaan, masa hanya demi beberapa ratus ribu rupiah. Kalau menurut kalian, ini apakah spontanitas ataukah memang berencana? Dugaan sangat kuat sih menurut aku ini sudah direncanakan, memang alasannya adalah sakit hati. Tetapi karena masalah ekonomi menurutku adalah bagian yang penyerta aja, bukan sebagai motif utama. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Budi Anjas Asmara. Sampai jumpa.